Halo, salam berfilosofi. Kita bertemu lagi ini di episode ke-8. Dan di episode ke-8 ini tema kita adalah filsafat pemikiran ya. Jadi kalau kita membahas filsafat pemikiran ini tentu kita akan mengupas tentang pemikiran dari sisi filsafat itu, dari sisi yang mendasar, dari sisi yang fundamental gitu, untuk memahami sebenarnya apa itu pemikiran gitu, dan juga bagaimana sebuah pemikiran itu bisa ada gitu, apa pentingnya dan sebagainya lah. Tapi sebelum mengarah jauh ke sana, kita akan memahami dulu beberapa aspek ini sebagai pengantar kita untuk menuju pembahasan yang lebih lanjut, yang mana kita harus memahami dulu sebenarnya pemikiran itu apa gitu kan. Apa itu pemikiran gitu? Apa itu pemikiran gitu? Kalau kita berspekulasi secara awam, misalnya kita melihatlah fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu. Dalam kehidupan kita ini kan banyak sekali fenomena-fenomena yang ada gitu. Termasuk fenomena-fenomena alam yang masih banyak sekali misteri di dalamnya gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh beberapa fenomena, salah satu fenomena alam yang bisa kita bayangkan adalah misalnya ada seekor burung yang sedang membuat sarang gitu, sedang membuat sarang di atas pohon. Sarang ini digunakan dengan tujuan untuk melindungi telur-telurnya dari predator yang bisa saja memangsa telurnya ya, seperti ular ataupun hewan-hewan buas lain gitu. Nah, apakah yang dilakukan oleh seekor burung dengan membuat sarangnya ini bisa dikatakan sebuah pemikiran gitu? Apakah bisa dikatakan bahwa burung memiliki pemikiran karena dia bisa membuat sesuatu dengan tujuan tertentu gitu? Lalu apakah burung itu berarti burung juga memiliki pemikiran gitu kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus memahami dulu bahwa spektrum dari pemikiran itu tidak sesederhana hanya sekedar sebuah kegiatan berpikir gitu. Artinya suatu pemikiran itu bukan sekedar bagaimana kita berpikir atau bagaimana cara kita berpikir gitu, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar berpikir gitu. Misalnya aspek-aspek yang mementingkan nalar, mementingkan analisis, dan juga mementingkan hal-hal yang sifatnya prediktif gitu. Misalnya gini, seekor burung memang memiliki sebuah cara berpikir bagaimana dia bisa melindungi telur-telurnya dari hewan buas dengan membuat sarang gitu. Tetapi burung tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mengantisipasi bagaimana caranya agar sarang ini bisa benar-benar melindungi telur-telurnya gitu kan. Bagaimana cara membuat sarang yang sangat efektif agar hewan-hewan buas itu tidak memangsa telur-telurnya gitu. Nah, ini membutuhkan sebuah pemikiran gitu. Jadi yang dilakukan oleh seekor burung itu tentu belum bisa dikatakan sebuah pemikiran. Itu hanya sekedar proses berpikir gitu. Itu hanya sekedar proses berpikir gitu, bukan pemikiran, karena berpikir dan pemikiran itu ya dua hal yang berbeda. Burung memang bisa berpikir untuk melindungi untuk melindungi telurnya dari hewan-hewan buas, tapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana caranya membuat sarang yang efektif dan bisa melindungi telur-telurnya dengan maksimal. Nah, inilah yang disebut pemikiran gitu. Aspeknya lebih luas gitu. Bukan sekedar bagaimana berpikir, tetapi juga bagaimana mempertahankan hasil pemikiran itu gitu. Nah, itulah pemikiran gitu. Jadi spektrumnya memang sangat luas sekali. Kemudian pertanyaan kedua adalah
Apa perbedaan antara berpikir, pikiran, dan juga pemikiran gitu kan. Nah, 3 kata ini sebenarnya kan berasal dari satu dasar gitu, yaitu pikir gitu. Jadi berpikir itu juga berasal dari kata pikir, pikiran juga berasal dari kata pikir, begitupun dengan pemikiran. Tapi ketiganya ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya, kalau kita pahami dulu apa itu berpikir gitu. Ya tentu berpikir itu adalah proses menggunakan otak kita untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ada sekitar kita gitu. Itu namanya berpikir gitu kan, berpikir. Misalnya ketika kita mau naik motor, kemudian dengan kondisi jalan raya yang ramai gitu kan, maka kita akan berpikir, oh kondisi jalannya ramai, maka aku harus menunggu dulu sampai kondisi jalannya sepi. Karena kalau kondisi jalan ramai dan aku nekat untuk menerobos, ya tentu akan terjadi sebuah kecelakaan. Nah, itu adalah namanya berpikir itu kan. Bagaimana kita melihat sebuah fenomena, kemudian kita memikirkan sesuatu, apa yang kira-kira akan terjadi dengan fenomena ini, dan kemudian kita mengambil tindakan atas pemikiran itu. Kemudian kalau pikiran itu apa? Sebenarnya pikiran ini sifatnya lebih kepada sebuah objek, yaitu otak kita. Yang mana otak kita ini adalah katakanlah sebuah benda yang bisa disebut dengan pikiran gitu. Jadi kalau ada orang yang tindakannya itu nyeleneh, kalau ada orang yang tindakannya aneh, ya bisa disebut orang itu tidak memiliki pikiran, atau istilah kasarnya tidak memiliki otak kan gitu. Sebenarnya pikiran tuh istilah yang lebih halus daripada otak. Jadi pikiran ini sebenarnya lebih mengarah kepada suatu benda untuk berpikir, yaitu otak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebuah pemikiran gitu. Ya seperti yang kita pahami tadi, bahwa pemikiran itu tidak hanya mencakup proses berpikir semata gitu, tapi juga aspek-aspek yang lebih luas daripada itu. Bagaimana cara untuk membuat ide-ide untuk mempertahankan apa yang dihasilkan dari pikiran kita gitu kan. Ya seperti contoh yang tadi gitu, dimana burung bisa berpikir, tetapi burung tidak memiliki pemikiran gitu. Jadi pemikiran ini adalah tahap lebih lanjut dari suatu proses yang dinamakan berpikir gitu. Oke, setelah mengetahui bagaimana apa itu pemikiran, kemudian perbedaan berpikir, pikiran, dan pemikiran, kita akan memahami juga sebenarnya seberapa penting sih sebuah pemikiran itu gitu. Apakah memang sangat penting gitu. Kalau kita lihat dari sisi sebagai manusia, tentu pemikiran itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita gitu kan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat alamiah untuk selalu berpikir gitu. Jadi bukan tentang seberapa pentingnya sebuah pemikiran, tetapi memang pemikiran itu adalah kebutuhan hidup kita gitu. Manusia tuh bukan saja butuh sandang, papan, dan juga pangan gitu, tetapi manusia juga membutuhkan akal gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa menggunakan akal pemikiran, ya tentu tidak ada bedanya kita dengan makhluk-makhluk lain, ya seperti binatang dan sebagainya. Karena salah satu yang membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain gitu adalah pada akalnya kan. Maka dari itu ya pemikiran menjadi menjadi faktor yang paling penting dalam hidup manusia. Di setiap lini aktivitas kita memerlukan sebuah pemikiran gitu. Tanpa pemikiran ya kita sama saja seperti kucing. Kalau misalnya Anda pernah mengalami suatu peristiwa di mana ketika Anda naik motor di jalan, kemudian ada kucing di tengah jalan yang tidak mau minggir. Itu karena kucing tidak memiliki pemikiran gitu.
Ya mungkin itu juga yang akan terjadi ketika manusia tidak memiliki pemikiran gitu. Tetapi ya karena kita memiliki pemikiran, ketika kita melihat di depan ada motor, kita minggir gitu. Karena kita tahu kalau kita nggak minggir, ya yang terjadi kita mungkin akan ditabrak gitu kan. Ya itulah contoh-contoh bahwa pemikiran itu bukan sekedar penting, tetapi sangat penting, karena pemikiran itu adalah kebutuhan utama dalam hidup manusia gitu. Makanya kalau ada manusia yang tidak berpikir gitu, ya patut dipertanyakan kemanusiaannya gitu. Ya kemudian kita akan berlanjut di bagian berikutnya. Apa yang terjadi pada manusia tanpa pemikiran? Ya seperti yang kita ambil contoh tadi, tanpa sebuah pemikiran yang terjadi pada diri manusia, ya tidak ada hal yang membedakan kita dengan makhluk lain tentu. Dan juga terlebih mungkin hidup manusia tanpa pemikiran akan menjadi sebuah kondisi yang sangat berantakan dan tidak teratur gitu. Karena salah satu manfaat utama dari pemikiran itu adalah mengatur hidup manusia gitu. Ya karena manusia ini memiliki sebuah ide-ide bagaimana cara agar kita tuh bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan teratur, bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan selayaknya manusia gitu. Karena kalau kita lihat, ya hewan-hewan itu tidak memiliki norma-norma, tidak memiliki nilai-nilai kehidupan. Karena mereka tidak memiliki pemikiran, makanya ya kondisi kehidupannya ya sangat tidak teratur. Tapi ya itu tidak terjadi pada manusia gitu. Kemudian yang terakhir adalah apa pentingnya memahami pemikiran. Nah, kalau tadi kita membahas apa pentingnya pemikiran, di sini kita akan membahas apa pentingnya memahami pemikiran gitu. Jadi bukan membahas pentingnya pemikiran, tapi apa pentingnya memahami pemikiran. Sebenarnya memahami pemikiran itu sama saja dengan kita memahami manusia itu sendiri kan. Karena manusia kan makhluk yang berpikir gitu. Jadi ketika kita memahami pemikiran, artinya kita juga akan berusaha memahami manusia itu sendiri gitu. Dan itu tentu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Karena dengan memahami pemikiran, setidaknya kita bisa melakukan analisis bahwa ternyata ada pemikiran yang tidak baik, ternyata ada pemikiran yang buruk, ternyata ada pemikiran yang berdampak A, berdampak B, berdampak C, dan nanti dampak-dampak ini akan merembet ke kehidupan kita dan sebagainya lah gitu. Jadi memahami sebuah pemikiran itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Selain untuk merefleksikan diri kita, tentu memahami pemikiran itu juga akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih berpikir dalam lagi untuk menangkap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu. Nah itulah sedikit pengantar untuk pembahasan kita pada tema filsafat pemikiran. Nah kemudian kita akan memahami juga dasar-dasar pemikiran gitu. Ini adalah aspek-aspek fundamental dari sebuah pemikiran gitu, aspek-aspek paling mendasar dari sebuah pemikiran. Yang pertama, pemikiran adalah output dari proses bernalar manusia melalui otak. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pengantar tadi bahwa otak kita melakukan sebuah proses bernalar. Jadi ketika kita menangkap sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan yang kita lihat, kita dengar atau kita rasakan, maka itu akan diproses melalui otak. Kemudian outputnya atau yang keluar dari proses bernalar itu adalah sebuah pemikiran gitu. Kemudian yang kedua adalah dasar dari pemikiran ini adalah perbedaan utama manusia dan makhluk lain adalah pemikirannya. Ya ini juga kita bahas pada bagian pengantar tadi bahwa salah satu aspek yang paling membedakan antara manusia dan
makhluk lain seperti hewan-hewan dan juga ya makhluk-makhluk lain adalah pada akal dan pikirannya gitu. Bukan berarti hewan-hewan atau makhluk lain itu tidak memiliki pemikiran, bukan berarti tidak memiliki pikiran ya. Makhluk-makhluk lain juga memiliki cara berpikir sendiri gitu. Hanya saja kuantitasnya itu yang berbeda gitu. Kuantitas berpikir pada manusia itu tentu lebih tinggi. Makanya manusia memiliki kemampuan menganalisis yang lebih kompleks daripada makhluk-makhluk yang lain gitu. Karena makhluk lain ya sekedar melihat fenomena kemudian dia hanya sekedar berpikir secara sederhana, tapi manusia memiliki pola pemikiran yang sangat kompleks sampai melahirkan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemikiran adalah senjata paling kuat manusia gitu. Ya ini sebenarnya sangat subjektif ya pendapat ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin memang ada benarnya gitu kan. Karena kalau kita lihat manusia itu ya sebenarnya kan masuk dalam kategori makhluk fisik, ya, masuk makhluk yang memiliki fisik ya sama seperti hewan gitu. Hewan juga memiliki fisik. Tapi hewan kebanyakan memiliki senjata berupa fisik juga, ya seperti harimau punya taring, banteng punya tanduk, kemudian apalagi gajah punya gading dan sebagainya lah. Tapi manusia kalau kita lihat, manusia tidak memiliki senjata yang berbentuk fisik gitu. Senjata kita itu ya berbentuk non fisik gitu, yaitu pikiran gitu. Dan terbukti dengan adanya pikiran ini, bagaimana kita bisa menguasai dunia ini gitu. Bagaimana manusia itu menjadi makhluk yang bisa sangat berkuasa gitu dengan senjata non fisiknya, yaitu pikiran gitu. Sedangkan makhluk-makhluk lain yang senjatanya fisik itu ya menjadi makhluk yang seperti itulah, ya seperti hewan-hewan itulah. Tapi manusia dengan senjata yang non fisik justru bisa menguasai dunia ini sejauh ini. Nah, jadi karena pikiran itu adalah senjata paling kuat manusia, maka dia sama seperti senjata-senjata pada umumnya gitu. Sebuah senjata ya bisa menjadi bumerang gitu. Kalau sebuah pikiran itu bisa dimanfaatkan dengan sebijak mungkin, ya itu akan bisa membantu kehidupan kita. Tapi kalau tidak digunakan dengan bijak, tentu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Oke, kemudian selanjutnya, semua hal yang ada di sekitar kita adalah buah dari pemikiran. Oke, apa bukti dari statement ini? Saya akan membuat sebuah pertanyaan ya. Adakah satu bidang pun yang adakah satu fenomena atau adakah satu hal di dalam kehidupan kita ini yang tidak terkait dengan pemikiran? Misalnya baju, ya, paling sederhana dan bisa kita lihat baju. Apakah baju ini tidak berangkat dari sebuah pemikiran? Tentu ya baju berangkat dari sebuah pemikiran kan. Karena bagaimana manusia memiliki rasa malu, kemudian memikirkan bagaimana cara kita untuk tidak malu. Ya kita tutupi tubuh kita ya dengan menciptakan baju. Dan proses untuk membuat sebuah baju ini juga membutuhkan sebuah pemikiran gitu. Ya kan? Kemudian apalagi? Rumah. Misalnya rumah. Terciptanya rumah itu juga berangkat dari sebuah pemikiran gitu. Bagaimana manusia memiliki kebutuhan untuk melindungi dirinya dari alam gitu, dari hujan, dari panas, dari bencana alam dan sebagainya lah. Maka kita membuat sebuah rumah gitu. Dan proses membuat rumah sedemikian rupa sampai menjadi sebuah rumah yang kokoh, yang bagus dan sebagainya itu membutuhkan sebuah pemikiran gitu. Apalagi misalnya kalau kita lihat aturan berkendara, ketika di perempatan ada lampu merah, ketika lampu merah kita harus berhenti, ketika lampu kuning kita harus siap-siap, ketika lampu hijau kita harus
jalan gitu. Yaitu sebuah buah pemikiran, karena itu didasarkan pada aspek keselamatan gitu. Kalau nggak dibuat aturan yang seperti itu, tentu kegiatan berkendara kita ya akan menjadi tidak beraturan gitu kan. Atau apalagi misalnya, ya contoh yang ada di sekitar kita, misalnya HP, laptop, kelistrikan, ya itu semuanya berangkat dari sebuah pemikiran. Ya banyaklah aspek-aspek yang ada di sekitar kita itu selalu akan berkaitan dengan pemikiran gitu. Selalu akan berangkat dari sebuah pemikiran. Tidak ada yang pernah bisa menciptakan sesuatu tanpa melalui proses yang namanya berpikir gitu. Ya itulah makanya semua hal yang ada di sekitar kita ini selalu berangkat dari pemikiran, buah dari sebuah pemikiran gitu. Yang terakhir ini, pemikiran membawa manusia mengenal tatanan hidup yang teratur. Ya, tentu kalau kita bicara tatanan hidup yang teratur ini, ruang lingkupnya adalah ruang lingkup sosial gitu, ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Di mana manusia itu memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup kita itu bukan sekedar hidup gitu kan. Hidup kita itu sangat kompleks gitu. Manusia itu bisa memahami bahwa dirinya hidup itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan manusia memiliki pemahaman juga bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin bersosial gitu, dan selalu membutuhkan orang lain. Makanya ada tatanan-tatanan hidup. Ya baik itu tatanan hidup secara individual maupun tatanan hidup secara sosial masyarakat gitu. Kalau tatanan hidup individual itu misalnya ya mandi gitu kan. Kenapa hewan tidak mandi? Ya karena hewan tidak memiliki pemikiran gitu kan. Makanya tidak mandi, kecuali bebek ya. Kecuali bebek. Atau misalnya kenapa hewan itu tidak sekolah? Ya karena hewan tidak memiliki pemikiran. Tapi karena manusia memiliki pemikiran, maka dia berusaha membuat sebuah tatanan hidup yang teratur ya, termasuk tatanan pendidikan, tatanan kehidupan bermasyarakat dan sebagainya lah. Ya itulah contoh bagaimana pemikiran ini pada akhirnya juga membawa kehidupan manusia yang teratur. Nah, kemudian sebuah pemikiran itu kan tentu mengalami sebuah proses gitu. Gak mungkin tiba-tiba kita muncul sebuah pemikiran gitu, atau tiba-tiba ada wahyu yang tiba-tiba datang kepada kita dan tiba-tiba terbenak di otak kita sebuah pemikiran tertentu gitu. Gak mungkin secara tiba-tiba, itu gak mungkin. Itu bukan pemikiran, itu imajinasi itu namanya. Dan imajinasi pun juga mengalami proses gitu. Artinya ketika kita misalnya kita sedang berdiam, kemudian kita melamun dan berimajinasi, ini kan sebenarnya idenya bukan muncul secara tiba-tiba gitu. Ide tentang ide imajinasi ini muncul dari proses kita merenung, proses kita membayangkan sesuatu, dan bayangan itu kemudian tergambar di otak kita. Jadi juga imajinasi itu nggak spontan juga gitu. Ya ada prosesnya juga, ya termasuk pemikiran gitu kan. Karena pemikiran justru aspeknya sangat luas, maka ada proses-proses bagaimana pemikiran ini bisa terbentuk. Tahap yang pertama, proses munculnya sebuah pemikiran itu yaitu dari melihat, mendengar, dan juga merasakan gitu. Jadi ketika kita melihat, misalnya pagi hari kita melihat ada matahari gitu. Kita melihat ada matahari, kemudian di dalam otak kita akan memproses gitu, untuk berpikir bahwa kalau udah ada matahari berarti hari ini udah pagi dong gitu. Berarti sekarang udah pagi, udah bukan malam lagi karena matahari udah terbit ya. Kemudian muncul spekulasi ini, ya spekulasinya itu tadi
Dari proses berpikir itu kemudian muncul spekulasi, oh karena udah pagi maka udah waktunya untuk mandi, kemudian berangkat sekolah atau berangkat kuliah dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dari spekulasi ini muncullah hasil berpikir gitu. Hasil berpikir itu adalah ya eksekusi dari proses berpikir kita. Tentu kalau kita berspekulasi, oh kalau sudah pagi berarti waktunya mandi. Tentu hasil berpikirnya atau eksekusinya ya kita berangkat mandi kemudian berangkat sekolah gitu. Itu adalah contoh sederhananya ya. Kemudian kalau dari aspek yang lebih teoritis, misalnya ketika seseorang melihat atau mendengar atau merasakan sebuah fenomena di masyarakat, misalnya ada demo gitu kan, kemudian dia memproses berpikir gitu, dan juga menganalisis demo tentang apa ya sebenarnya ya, kenapa kok mahasiswa demo ya, emang apakah persoalannya emang segenting itu. Nah, kemudian muncullah spekulasi gitu dari proses analisisnya, kemudian dia mencari informasi, kemudian muncul spekulasi, oh ternyata memang pantas saja mahasiswa demo karena memang kasus yang sedang beredar ini adalah kasus yang sangat besar gitu. Kemudian muncullah hasil berpikir ini. Ya hasil berpikirnya tentu apakah kita mau ikut demo atau tidak mau ikut demo gitu kan. Itu adalah ya contoh-contoh kecil ya gitu. Kalau kita lihat dari sisi lingkup ilmu pengetahuan, ya tentu proses-proses ini juga terjadi gitu. Ketika para ilmuwan itu menemukan teori-teori, ya mereka melalui proses-proses ini gitu. Ya kalau dari ruang lingkup ilmu pengetahuan, misalnya kita tahu Isaac Newton, penemu gravitasi, itu dia menemukan teori gravitasi itu kan melalui sebuah pengalaman yang sederhana. Ketika dia duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh dari atas ke tanah, kemudian tiba-tiba dia berpikir, kenapa apel ini bisa jatuh? Apa penyebabnya? Nah, itu pemikiran itu kan yang melalui proses ini, dia melihat sebuah fenomena di depan matanya, ada apel yang jatuh, kemudian memproses, berpikir dan juga menganalisis gitu kan, kenapa apel ini bisa jatuh gitu kan. Mungkinkah suatu benda itu bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya sebuah energi atau gaya tertentu gitu. Nah, maka dengan proses analisis yang dalam itu, kemudian muncullah spekulasi. Oh, berarti sebenarnya di dalam bumi ini ada sebuah misteri di mana ada gaya yang bisa menarik benda-benda yang di atasnya gitu. Kemudian muncullah hasil berpikir, yaitu teori gravitasi itu gitu, tentu melalui sebuah penelitian, observasi dan juga kegiatan yang empiris sifatnya gitu. Tapi ya secara umum yang namanya pemikiran itu ya prosesnya demikian gitu. Itu melalui proses melihat, mendengar, merasakan, kemudian memprosesnya, yaitu melakukan aktivitas berpikir dan juga menganalisis gitu. Kemudian muncul spekulasi atau munculnya suatu pendapat, kemudian pada akhirnya menghasilkan sebuah hasil atau ide atau pemikiran yang berupa eksekusi atau bentuk nyata dari hasil kita berpikir itu gitu. Ya termasuk teori gravitasi, kemudian teori-teori dalam bidang matematika dan juga fisika. Ya termasuk juga teori-teori sosial, agama, kemudian seni dan sebagainya. Semuanya kan sebenarnya muncul dari proses pemikiran gitu. Nah, itulah proses pemikiran gitu. Bagaimana sebuah pemikiran itu bisa muncul gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian hakikat pemikiran ya. Tentu pemikiran ini memiliki hakikat ya, atau sifat atau esensi gitu. Dimana sebuah pemikiran itu adalah kemampuan bernalar dengan baik dan lurus. Kenapa dikatakan baik dan lurus? Karena kalau proses bernalar yang tidak baik dan tidak lurus itu bukan menghasilkan pemikiran, tapi menghasilkan sebuah kericuhan. Ya, misalnya ketika kita melihat ada fenomena tertentu yang kemudian membuat kita marah, tersinggung, kemudian kita melakukan aktivitas yang anarkis gitu kan, dengan bentrok,
tawuran dan sebagainya, ya itu kan memang proses bernalar, tapi bernalar yang buruk dan tidak lurus, makanya justru menghasilkan sebuah kericuhan, bukan menghasilkan sebuah pemikiran gitu. Nah kemudian pemikiran itu juga bentuk reaksi terhadap fenomena yang ada di sekitar kita gitu. Artinya pemikiran itu muncul sebenarnya adalah dari proses timbal balik itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita memikirkan sesuatu gitu. Buktinya apa? Buktinya ya kalau kita sedang tidur, kita tidak bisa memikirkan apapun gitu. Buktinya kalau kita sedang pingsan, tidak ada proses berpikir di sana. Yang ada hanya mimpi gitu, dan mimpi itu bukan berpikir gitu kan. Ya itu adalah salah satu bukti di mana pemikiran itu bentuk reaksi timbal balik atas fenomena yang kita lihat, kita amati, kita dengarkan, dan kita rasakan gitu. Ketika kita merasakan ada angin gitu kan, kemudian berpikir, oh anginnya kencang juga ya, misalnya gitu. Itu proses berpikir gitu. Jadi proses berpikir itu selalu ada faktor yang menjadi pemicunya gitu, nggak datang secara tiba-tiba. Kemudian pemikiran itu juga merupakan sebuah kemampuan memperkirakan sebab akibat gitu. Ya seperti contoh tadi misalnya, ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat, kemudian hujan deras, tentu kita bisa memperkirakan sebab dan akibatnya. Kalau aku tetap nekat untuk pergi, maka aku akan kehujanan. Kalau aku tidak ingin kehujanan, maka aku harus pakai payung atau jas hujan, atau pakai mobil dan sebagainya lah. Nah itu kemampuan memikirkan sebab akibat. Nah, ya inilah yang disebut sebuah pemikiran gitu. Bagaimana kita bisa memperkirakan apa penyebab dari sesuatu dan apa yang diakibatkan dari sesuatu itu. Kemudian kemampuan menemukan ide-ide. Nah, mulai sebuah proses berpikir itu kita bisa memunculkan sebuah ide-ide gitu. Nah, ide-ide ini adalah hasil dari sebuah pemikiran gitu. Karena ide itu nggak muncul dari saat kita tidur gitu. Ide itu nggak muncul saat kita mati gitu. Ide itu muncul di saat kita hidup, saat kita sadar, dan saat kita berpikir tentang sesuatu gitu. Misalnya ketika kita lihat, jalan ini berlubang gitu. Kemudian muncul ide, oke, aku timbun pakai pasir atau aku timbun pakai semen dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah ide dari fenomena. Kemudian kita analisis bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki suatu fenomena itu gitu. Yaitu yang disebut dengan ide gitu. Atau misalnya dalam suatu kerja kelompok gitu, kita mendapatkan sebuah masalah gitu kan di dalam kelompok tersebut, kemudian kita mencari ide untuk keluar dari masalah itu. Nah, itu adalah proses pemikiran. Ya termasuk kehidupan bermasyarakat kita ini kan sering terjadi apa ya istilahnya, sering terjadi perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, itu sah-sah saja karena itu adalah sebuah ide yang mana ide itu ya selalu muncul dari hasil pemikiran, dan setiap orang tentu memiliki tujuan tertentu dalam setiap ide-idenya, dan itu sah-sah saja. Nah, kemudian terakhir adalah kemampuan berkreasi dalam mewujudkan ide-ide. Jadi pemikiran itu bukan sekedar bagaimana kita bisa menciptakan ide, tetapi bagaimana cara kita berinovasi atau berkreasi untuk mewujudkan ide-ide tersebut gitu. Misalnya ketika ada sebuah ide, supaya jalanan di daerah A itu nggak macet, maka harus diberlakukan aturan satu arah gitu. Ya memang itu sebuah ide dan berasal dari sebuah pemikiran. Tapi ada yang lebih penting, yaitu aspek kreasi dalam mewujudkan ide-ide tersebut gitu. Misalnya, kalau sekedar kita buat satu jalur
tapi tidak ada jalur alternatif, ya sama saja pasti nanti kendaraannya akan padat gitu. Memang satu arah tapi tetap saja padat gitu. Karena memang jalanan ini adalah jalanan yang dijadikan jalanan utama gitu. Maka ada ide lagi untuk membuat jalan alternatif. Nah, misalnya, yaitu adalah salah satu contoh bentuk ide gitu. Dimana pemikiran itu juga bisa menghasilkan sebuah inovasi atas ide-ide yang sudah muncul. Nah, kemudian ada karakteristik ya. Karena pemikiran itu memiliki karakteristik, memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, pemikiran itu bersifat bebas dan juga luas. Kenapa pemikiran itu bersifat bebas dan luas? Karena pemikiran itu memang suatu keniscayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap kepala itu memiliki pemikiran masing-masing yang tentu ya sifatnya sangat bebas dan sangat luas gitu. Dan kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk memikirkan sama seperti apa yang kita pikirkan gitu. Maka pemikiran ini bersifat bebas gitu. Dan sifatnya sangat luas. Apa yang kita pikirkan itu tidak terbatas. Kita tuh bisa memikirkan segala sesuatu gitu, tanpa ada batasnya gitu. Nah, itu adalah contoh kenapa pemikiran disebut bebas dan juga luas. Nah, kemudian yang kedua, pemikiran ini bersifat unlimited. Dalam artian tidak terbatas ya. Ya seperti yang kita alami sehari-hari, dimana pernahkah Anda berada pada suatu titik dimana Anda merasa bahwa wah, aku kayaknya udah nggak bisa berpikir lagi gitu. Sebenarnya itu bukan kondisi otak Anda yang berhenti untuk berpikir gitu, tetapi ada suatu aspek-aspek yang mungkin belum Anda ketahui gitu. Dan sebenarnya ketika Anda mengetahui hal tersebut, ya tentu ini menjadi hal yang mudah bagi Anda gitu, bukan menjadi suatu hal yang sulit lagi gitu. Karena sebenarnya sifat pemikiran itu unlimited, tidak terbatas gitu. Ketika kita belum mengetahui suatu hal, memang kita masih buta katakanlah ya terhadap fenomena tersebut atau hal tersebut. Tapi ketika kita sudah mengetahuinya, ya semudah itulah otak kita kemudian menganggap hal tersebut gitu, kayak ternyata ya seperti ini ya gitu. Misalnya ketika Anda pernah melihat sebuah pertunjukan sulap, ada hal-hal ajaib yang dilakukan oleh pesulap gitu kan. Kemudian Anda kan pasti akan berpikir, itu gimana caranya ya? Dan pemikiran kita seolah-olah merasa terbatas untuk memahami apa yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh pesulap ini gitu kan. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa ya? Apa mungkin ada jinnya? Apa mungkin ada kesaktian tertentu dan sebagainya lah gitu. Mungkin kita merasa terbatas, tapi sebenarnya ketika kita mengetahui rahasia dari trik sulap tersebut, ya pemikiran kita menjadi meremehkan fenomena. Ternyata ya cuma begitu ya ternyata triknya. Nah, itu salah satu bukti bahwa pemikiran kita itu sebenarnya sifatnya tidak terbatas. Hanya saja terkadang ada fenomena-fenomena atau ada hal-hal yang belum sempat kita ketahui sebelumnya. Nah, itu. Kemudian pemikiran bersifat dinamis dan berkembang. Ya contoh nyata dari perkembangan sebuah pemikiran itu, misalnya ketika Anda masih SD dengan kondisi umur Anda yang sekarang gitu, pasti ada perbedaan dalam segi cara pandang, dari segi pengetahuan, dari segi proses Anda berpikir, itu pasti saya pastikan mengalami perbedaan. Ketika Anda SD, Anda mungkin memahami sesuatu itu dengan perspektif A. Tapi ketika Anda di kondisi sekarang, mungkin Anda memahami sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, dari perspektif A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya lah gitu. Misalnya ketika Anda SD gitu, kemudian Anda melihat pelajaran matematika yang sangat sulit gitu.
Kemudian Anda berkata bahwa matematika itu sebenarnya nggak ada gunanya sih. Buat apa matematika itu susah-susah gitu kan? Toh yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari juga sekedar menggunakan plus minus kali bagi gitu kan. Kalau kita mau pergi ke warung juga nggak serumit itu kok gitu maksudnya. Tapi ketika Anda sudah besar, Anda sudah memiliki pemikiran yang lebih luas, Anda akan memandang bahwa oh ternyata konsep materi matematika yang rumit itu nggak se buruk itu kok. Ternyata memang ada tujuannya untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya itu adalah salah satu contoh lah, misalnya bagaimana terjadi perubahan atau perkembangan dalam cara kita berpikir itu adalah bukti bahwa pemikiran itu sifatnya dinamis dan juga berkembang. Nah, kemudian pemikiran itu bersifat unik dan berbeda-beda. Ya seperti kita ketahui ya bahwa manusia itu hidup dengan kondisi yang berbeda-beda. Kita lahir dengan kondisi keluarga yang berbeda-beda, kondisi lingkungan yang berbeda-beda, kondisi alam yang berbeda-beda, kondisi genetik yang berbeda-beda, dan itu akan membentuk sebuah pemikiran yang berbeda-beda pula gitu. Karena bagaimanapun juga cara kita memandang sesuatu itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan gitu. Bagaimana sebuah lingkungan memandang suatu fenomena. Misalnya ketika ada seseorang yang terlahir dari lingkungan keluarga yang katakanlah taat beragama, itu pasti akan terbawa ke dalam pola pikirnya bahwa oh hidup ini itu ya harus taat kepada agama, kemudian hidup ini tuh ya harus sesuai dengan agama dan sebagainya gitu. Tapi ketika ada orang yang mungkin terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu kan, ya mungkin dia akan bisa punya pemikiran yang berbeda gitu. Ya itu salah satu contoh lah gitu, bagaimana manusia itu memang memiliki pemikiran yang berbeda-beda gitu. Bahkan antara satu kepala dengan kepala yang lain itu berbeda-beda, maka disebut unik gitu. Nah kemudian suatu pemikiran itu akan membawa hasil gitu. Nah hasil pemikiran yang akan kita bahas di sini adalah hasil pemikiran secara dari sisi kesejarahan untuk melihat hasil pemikiran yang sifatnya sangat penting dalam pola kehidupan manusia saat ini gitu. Misalnya di zaman purba itu juga manusia purba juga memiliki pemikiran gitu. Nah, pemikiran yang berkembang di zaman purba itu kemudian melahirkan dua hal yang sampai saat ini masih kita gunakan dan kita rasa memang menjadi hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bahasa dan juga aksara. Aksara ini, yang dimaksud aksara ini adalah tulisan atau alfabet, bukan alfabet, tulisan, aksara, tulisan gitu. Nah, bagaimana sebuah pemikiran di zaman purba itu bisa melahirkan sebuah bahasa dan juga aksara atau tulisan gitu. Prosesnya yang pertama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi. Karena ya manusia itu secara alamiah memang selalu akan cenderung bersosial dengan makhluk yang lain gitu, dengan manusia yang lain maksudnya, dengan manusia yang lain. Dan proses bersosial ini tentu terjadi proses respon dan juga timbal balik gitu loh. Artinya ketika kita bersosial itu ya yang terjadi adalah timbal balik antara saya dengan orang yang saya ajak untuk bersosial gitu. Nah, karena di zaman purba waktu itu memang manusia masih sangat terbatas cara bersosialnya, maka mereka memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi gitu. Bagaimana cara berkomunikasi itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Bagaimana cara kita itu bisa
menyampaikan sesuatu maksud kita kepada orang lain, dan bagaimana cara orang lain tuh bisa menangkap apa maksud yang kita inginkan gitu kan. Kemudian melalui kebutuhan komunikasi ini kemudian ada suatu aktivitas menyepakati simbol komunikasi. Nah, ketika masyarakat purba waktu itu memiliki kebutuhan kesadaran untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka mereka mencoba menyepakati simbol-simbol komunikasi gitu. Ya misalnya ketika ada simbol seperti ini, berarti yang sedang kita inginkan adalah makan. Kemudian ketika kita melakukan simbol-simbol yang lain, mungkin ya maksudnya berbeda-beda dan sebagainya lah. Nah, simbol-simbol inilah yang menjadi embrio dari sebuah bahasa gitu, yaitu sebuah simbol yang bisa membantu komunikasi secara efektif. Nah, kemudian simbol-simbol tersebut tuh berubah menjadi simbol yang sifatnya verbal. Karena waktu itu manusia purba sudah memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki mulut yang bisa digunakan untuk membentuk simbol secara verbal gitu. Ya, kemudian terciptalah sebuah bahasa gitu melalui sebuah kesepakatan di kelompok masyarakat waktu itu. Jadi kenapa di dunia itu terdapat banyak sekali bahasa? Karena di setiap kelompok masyarakat, kelompok masyarakat purba waktu itu memang memiliki kesepakatan simbol yang berbeda-beda gitu. Makanya kenapa bahasa yang ada di dunia ini tuh berbeda-beda. Di Indonesia sendiri itu ada sekian ribu bahasa gitu. Ya karena setiap sukunya itu, dari sisi kesejarahan, setiap sukunya itu memiliki perkembangan untuk menyepakati simbol verbal tuh dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Makanya bahasa itu bisa berbeda-beda gitu. Kemudian kebutuhan simbol verbal juga ternyata tidak cukup gitu. Kebutuhan kita untuk berbicara itu ternyata juga tidak cukup gitu. Maka dibutuhkan juga sebuah simbolisasi kata gitu. Itu bagaimana cara kita menyimbolkan sebuah kata dengan bentuk-bentuk tertentu agar bisa dipotret gitu. Misalnya, kenapa orang zaman dulu suka mencoret-coret, kenapa orang purba itu suka mencoret-coret dinding-dinding gua dengan gambar-gambar dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu bentuk ekspresi untuk mengekspresikan simbol-simbol yang ada di pikirannya gitu, mengekspresikan apa yang sedang ada di pikirannya gitu kan. Karena ternyata manusia tidak sekedar butuh berbahasa, tapi manusia juga butuh mengekspresikan apa yang sedang dia dipikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh dia, bukan hanya sekedar dari bahasa tetapi juga dari simbol yang nyata gitu, seperti ya gambar. Kemudian pada akhirnya terciptalah sebuah aksara atau huruf-huruf gitu kan, yang mana tentu di zaman sekarang ini menjadi dua hal yang sifatnya sangat penting gitu kan. Karena zaman saat ini tidak ada orang yang tidak butuh bahasa dan aksara gitu. Ya kecuali orang-orang yang memang secara budaya mereka memilih untuk hidup primitif gitu. Tetapi memang pada zaman purba, hasil pemikiran dasar yang menjadi landasan perkembangan peradaban manusia adalah bahasa dan juga aksara. Kemudian bahasa dan aksara ini juga akan mempengaruhi hasil pemikiran di zaman berikutnya, yaitu di zaman klasik. Karena di zaman klasik pemikiran mulai bisa berkembang secara lebih kompleks, bukan sekedar kebutuhan untuk berbicara, karena kebutuhan berbicara dan kebutuhan aksara itu sudah terpenuhi, maka manusia memiliki kebutuhan yang lebih gitu, yaitu kebutuhan untuk memahami lingkungan sekitarnya gitu, dengan logis gitu kan. Makanya dalam zaman klasik ini muncullah ilmu pengetahuan yang mana ilmu pengetahuan ini hasil dari sebuah pemikiran gitu. Ya seperti misalnya filsafat, sains, ideologi, dan juga bahkan agama gitu. Semua bidang ini muncul dari proses
berpikir atau pemikiran gitu. Nah, prosesnya yaitu melalui pengamatan lingkungan secara logis, kemudian menganalisis sebuah fenomena. Nah, ternyata manusia tidak cuma butuh bahasa dan aksara untuk hidup, tapi juga manusia membutuhkan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya untuk hidup. Maka dari itu muncullah filsafat. Nah, filsafat ini yang pada akhirnya melahirkan ilmu-ilmu gitu kan. Di dalam sebuah filsafat itu kan sebenarnya pada dasarnya manusia selalu mencoba mempertanyakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya gitu. Misalnya, kenapa terjadi hujan? Kenapa manusia itu harus hidup? Sebenarnya bumi itu seperti apa gitu. Apakah manusia yang ada di dunia itu cuman orang-orang yang ada di sekitar saya, atau sebenarnya di bagian dunia yang lain itu juga ada kehidupan dan sebagainya lah, sampai akhirnya muncul ilmu pengetahuan ya seperti perkembangan ilmu sains, ilmu-ilmu sosial, ideologi, bahkan teologi atau agama. Itu juga lahir dari sebuah pemikiran di zaman klasik di mana manusia sudah memiliki kemampuan untuk berpikir lebih kompleks gitu. Kalau di zaman purba kan kita masih berpikir secara faktual gitu. Kalau di zaman klasik ini manusia telah memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual, yaitu memahami konsep-konsep atas fenomena-fenomena yang ada di hidup kita gitu. Ketika kita melihat suatu hal, kemudian kita mencoba untuk mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu. Ya, kemudian muncullah ilmu-ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian di zaman pertengahan juga terdapat hasil pemikiran yang dampaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini gitu. Misalnya di zaman pertengahan itu lahirlah sebuah teori dan juga teknologi yang berkembang pesat tiba-tiba gitu. Jadi karena di zaman klasik ini manusia telah memiliki sebuah dasar, yaitu dasarnya adalah ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, melalui dasar ini, melalui ilmu pengetahuan ini, kemudian manusia terus mengembangkan ilmu pengetahuan itu yang pada akhirnya melahirkan teori dan juga teknologi gitu. Nah, teori dan teknologi ini berangkat dari sebuah kebutuhan untuk memahami struktur kehidupan gitu. Jadi kebutuhan manusia untuk memahami sebenarnya hidup kita itu yang ideal tuh seperti apa gitu. Hidup manusia yang ideal tuh seperti apa, dan hidup yang baik itu seperti apa. Sebenarnya seharusnya manusia itu melakukan aktivitas itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ini yang menciptakan terciptanya gagasan teori gitu. Misalnya teori sains. Ya seperti contoh tadi, penemuan teori gravitasi itu kan karena kebutuhan untuk memahami struktur kehidupan. Bahwa ternyata ada sebuah gaya yang tidak bisa kita lihat, yaitu gaya gravitasi gitu. Nah, ini adalah contoh hasil dari pemikiran gitu kan. Karena kita memiliki kebutuhan untuk memahami struktur kehidupan kita. Karena dengan memahami struktur kehidupan kita, tentu akan memudahkan hidup kita sendiri gitu. Karena kalau kita tahu ada suatu hal yang ada di sekitar kita, maka kita bisa mengantisipasi hal tersebut agar tidak membahayakan hidup kita gitu. Kalau kita nggak tahu ada gravitasi, mungkin kita akan mencoba untuk terjun dari jurang. Karena kita tidak memiliki pemikiran bahwa ada gravitasi, kalau aku terjun ke jurang maka bumi akan menarik tubuh kita ke bawah gitu, atau terjun dari gunung dan sebagainya lah. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kebutuhan untuk memahami struktur kehidupan ini pada akhirnya melahirkan sebuah gagasan dan teori. Tetapi selain itu juga yang paling penting adalah terciptanya teknologi. Karena selain kebutuhan memahami struktur kehidupan, manusia juga ternyata memiliki kebutuhan untuk menciptakan pola hidup yang efektif. Karena manusia itu selalu ingin dimudahkan gitu. Jadi ketika manusia melakukan aktivitas dan merasa aktivitasnya kok berat sekali, misalnya pada waktu itu ketika manusia berjalan kaki,
kok berjalan kaki itu capek ya, lelah gitu. Nah kemudian manusia mulai berpikir, apakah ada ya sebuah alat yang bisa memudahkan kita agar tidak berjalan lagi. Kemudian ditemukan sepeda, ditemukan kereta api, ditemukan mobil, dan sebagainya. Itulah salah satu contoh bagaimana manusia juga memiliki kebutuhan untuk menciptakan hidup yang efektif, yang bisa memudahkan dirinya sendiri. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, bahwa di zaman modern saat ini juga terdapat hasil pemikiran gitu. Bahwa di zaman modern ini pemikiran melahirkan teknologi non mekanis yang sifatnya inovatif gitu. Karena di zaman klasik kan, di zaman klasik sudah ditemukan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi dasar munculnya teori dan juga teknologi di zaman pertengahan. Nah, ketika di zaman pertengahan itu sudah ditemukan teknologi dan juga teori-teori, di zaman modern manusia juga memiliki kebutuhan untuk berinovasi. Bagaimana kita mengevaluasi teknologi-teknologi yang sudah ada atau teori-teori yang sudah ada itu, kita berusaha mengevaluasinya. Sebenarnya apakah teknologi ini benar-benar efisien, ataukah kita sebenarnya mampu menciptakan sebuah teknologi yang bisa lebih efisien lagi dan tentu bisa lebih memudahkan hidup manusia gitu. Ya seperti contoh misalnya di zaman pertengahan itu ditemukan teknologi komputasi atau komputer gitu kan, yang bisa memudahkan kita dalam aktivitas pekerjaan kita waktu itu. Kemudian di zaman modern tentu semakin berkembang teknologi komputer, yang pada akhirnya muncul teknologi digital, di mana komputer itu kemudian dipadukan dengan teknologi digital. Lalu setelah itu manusia juga terus berusaha mencari inovasi baru, misalnya dengan membuat sebuah sistem kecerdasan buatan gitu. Nah, tentu inovasi ini juga muncul dari sebuah pemikiran gitu. Pemikiran untuk bagaimana sebenarnya sebuah teknologi yang sudah tercipta itu tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, dan kekurangan-kekurangan ini harus direvisi dan harus diperbaiki agar kehidupan kita itu lebih dimudahkan, lebih efektif dan lebih inovatif. Nah, itu adalah apa yang terjadi di zaman modern ini, di mana semua itu serba inovatif dan serba dikembangkan sedemikian rupa gitu, dan teknologi-teknologi yang sudah berkembang sebelumnya itu berusaha direvisi, kemudian dievaluasi dengan sangat teliti gitu kan, sampai terciptalah teknologi saat ini. Dan sebenarnya kalau kita pahami pemikiran dari segi filsafat, tentu tidak akan berhenti sampai zaman modern ini gitu kan. Tentu di zaman-zaman berikutnya pemikiran itu akan selalu tetap berkembang gitu. Karena manusia adalah makhluk yang selalu berpikir gitu. Dan setiap zaman itu akan selalu ada konsep-konsep berpikir yang baru gitu. Kalau di zaman modern ini mungkin konsep pemikiran manusia itu adalah bagaimana cara kita berinovasi terhadap segala sesuatu yang telah dikembangkan sebelumnya agar menjadi sesuatu yang lebih memudahkan kita gitu, lebih inovatif, lebih canggih, lebih modern sebagainya. Tapi juga tentu pemikiran manusia tidak akan pernah berhenti gitu, karena manusia itu akan selalu berpikir untuk kehidupannya gitu, akan selalu memikirkan apa yang ada di sekitarnya, akan selalu memikirkan apa yang baik untuk dirinya, dan akan selalu memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam kehidupannya. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan yang penting gitu kan, apakah kita pernah memikirkan apa arti dari hidup itu sebenarnya? Oke,
Cukup demikian filsafat pemikiran yang saya bahas panjang dan lebar ini. Semoga bisa menjadi suatu insight yang menarik untuk Anda. Salam berfilosofi.